warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kelas 9 yang baru. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Yosma Derti. Panggil aja Ibu Yosma. Yang mana kita dalam tahun ajaran baru ini, kamu di kelas 9, kita hanya bisa bertemu lewat media sosial seperti yang Ibu lakukan pada hari ini. Sebenarnya jadwal yang Ibu berikan yaitu bidang studi PPKN seharusnya tadi hari Senin jadwal PPKN, tetapi karena ada sesuatu hal Ibu tidak bisa memberikan materi pada pagi hari tadi. Oleh sebab itu, pada saat ini Ibu akan memberikan materi pada pertemuan pertama, hari pertama tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020. Sekali lagi Ibu mengucapkan selamat datang di kelas yang baru, kelas 9 yang baru. Dengan semangat yang baru, hendaknya kamu bisa mengikuti materi-materi yang Ibu sampaikan nantinya. Ibu harap dalam Ibu memberikan penjelasan ini, kamu dengarkan baik-baik dan kamu bisa memahami. Seandainya kamu belum paham, kamu bisa membaca materi di buku kelas 9. 3. Di buku kelas 9 kamu nanti bisa meminjam di perpustakaan. Bentuknya seperti ini. Kalau kamu sudah meminjam, nanti kamu bisa melihat di materi bab 1. Di materi bab 1 yang mana judul pelajaran, materi pelajaran kita di bab 1 adalah perwujudan dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan kamu pahami yaitu membandingkan antara peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat dalam praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu akan jelaskan satu persatu bagaimana dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tersebut. Materi ke-1 yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu 3. perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia yaitu budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Sedangkan bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat kita bagi atas 4 bahagian. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. 3. Dinamika Pancasila dari masa ke masa dapat kita bagi atas 4 bahagian. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Masa yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Sedangkan masa yang keempat disebut dengan masa reformasi, dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. 3. Masa awal kemerdekaan
pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Pertama, adanya pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, adanya Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Nah, untuk penjelasan materi ini dapat kamu baca materi buku paket halaman 3 sampai halaman 5. Jadi kalau kamu ingin mencari penjelasan dari materi-materi ke-1, pemberontakan Darul Islam, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Partai Komunis, dapat kamu baca materinya di halaman 3 sampai halaman 5 buku paket kelas 9. 3. Yang kedua, masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara paham liberalisme dan paham komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi. Pada masa Orde Lama, terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya yaitu adanya pemberontakan PKI, keluarnya dekret presiden. Nah, itu nanti bisa kamu baca juga di materi pada halaman 7, buku paket pada halaman 7 untuk membaca materi yang kurang paham dari yang Ibu jelaskan tadi. 3. Masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru yaitu dapat kita beri penjelasannya ada 4 poinnya. 1, berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Yang kedua, dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Yang ketiga, pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Yang keempat, pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. 3. Untuk penjelasan masa Orde Baru ini, kamu dapat membaca dan mengerangkumnya sendiri ke dalam buku catatan kamu, halaman 8 sampai dengan halaman 8 sampai halaman 9. Jadi untuk masa periode Orde Baru. Silakan kamu baca, kamu rangkum di dalam buku catatan kamu sendiri. 3. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi. Dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, masa reformasi yaitu berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan merongrong kemurnian Pancasila seperti gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme. Adanya keseriusan untuk pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Untuk masa reformasi, kamu dapat membaca materi yang ada di buku paket halaman 10 sampai halaman 11. Nah, di situ ada penjelasannya reformasi, terus pemberontakan apa yang ada di masa reformasi tersebut. Nah, di sini kamu harus mencari pengertian dari reformasi itu apa dan apa-apa yang terjadi peristiwa di masa reformasi tersebut. Nah, untuk pertemuan pertama, Ibu rasa sampai di sini dulu. Nanti kalau ada materi yang kurang paham,
kamu boleh bertanya. Setelah kamu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bab 1 buku paket kelas 9, yang halaman-halaman yang sudah Ibu bacakan tadi. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Ingat, seharusnya materi ini tadi disampaikan tadi pagi, tapi berhubung ada sesuatu hal, Ibu sampaikan materi ini lewat presentasi dan video ini. Semoga kamu memahaminya. Sekian materi pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suatu saat kita akan ada meeting Zoom supaya Ibu akan mengenal wajah kamu satu persatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.